Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Anjani dari kelas 10 TJKT 1, siswa SMK Negeri 1 Lema Abang. Di sini kita akan belajar tentang IP address dan subnetting. IP address terdiri dari dua versi, yaitu IP address versi 4 dan IP address versi 6. Kita akan membahas dulu IP address versi 4. IP address versi 4 mempunyai 32 bit, yaitu x.x.x.x.x, dan setiap x-nya itu memiliki angka, dan setiap angkanya itu dari 0 sampai 225. Untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar yang namanya subnetting. Pada subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, dan IP range. Di sini, kita akan menggunakan rumus, yaitu 32 prefix. 32 itu dari mana? Dari sini teman-teman, dari 32 bit. Nah, setelah itu, 32 dikurangi 24. 24 ini dari slide 24. Nah, hasilnya adalah 8. Lalu dipangkatkan. 2 dipangkat 8 sama dengan 256. Nah, 2 ini sudah paten ya teman-teman. Jadi dari sananya harus dipangkatkan 2. Setelah itu, kita tuliskan 0 sampai 225. Pada subnet mask, 225 ini pindahkan ke sini. Ini ditambah 1, jadi 256. Dikurangi 256. 256 ini dari yang hasil 2 pangkat 8. Nah, sama dengan hasilnya 0. Lalu, kita langsung ketikkan saja 225.225.225.0. Lalu, di IP network, ini adalah IP yang pertama, IP atau yang awal, yaitu 0. 0 itu dari sini. Nah, sedangkan IP broadcast yaitu IP akhir, yaitu 225. Nah, dan IP range yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast, yaitu 1 dan 254. Pada video kali ini, kita akan menghitung dengan IP yang berbeda, yaitu dengan IP 172.168.5.1 slice 26. Lalu, kita masukkan total IP-nya, 32 prefix, lalu masukkan 32 dikurangi 26, hasilnya 6. 26 ini dari slice ini ya teman-teman. Setelah itu dipangkatkan 2 pangkat 6, hasilnya 64. Lalu subnet mask, 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Lalu masukkan 255.255.255.192. Lalu IP network, yaitu 0. Dan IP broadcast, yaitu 63. Dan IP range, yaitu sesudah IP network sampai sebelum IP broadcast. Jadi, ini ya teman-teman hasilnya. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa IP network itu hasilnya adalah genap, dan IP broadcast yaitu hasilnya ganjil. Nah, dan IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai teman-teman. Lalu yang bisa dipakai itu adalah IP range. Namun pada soalnya bisa dilihat di sini ada 50 teman-teman, bahwa 50 itu tidak ada di IP network ataupun broadcast yang masuk, karena
di slash 27 itu hanya bisa 0 sampai 32. Teman-teman, di sini juga ada yang namanya blok subnet. Blok subnet adalah untuk melanjutkannya. Misalkan di sini blok subnet yang pertama adalah 0 sampai 32. Dan blok subnet yang kedua adalah 32. Dan untuk IP broadcast-nya adalah 32 tambah 32, hasilnya 64, dan 64 dikurangi 1 sama dengan 63. Jadi hasilnya adalah 63. Nah, bahwa 50 di sini sudah bisa masuk pada blok subnet yang kedua. Jadi, itu yang namanya blok subnet. Dan kita akan mencoba 50 ini diganti dengan 70. Kita akan cari lagi blok subnetnya, yaitu 63 ditambah 1 sama dengan 64. Dan untuk IP broadcast-nya adalah 32 ditambah 64. Hasilnya adalah 96. Lalu dikurangi 1. Jadi hasilnya 95. Nah, bahwa 70 di sini sudah masuk pada blok subnet yang ketiga. Lalu setelah itu kita masukkan IP range-nya. Kita masukkan IP range-nya yang ke blok subnet yang ketiga, yaitu 65 sampai 94. Jadi ini yang dinamakan blok subnet. Teman-teman juga harus ingat bahwa blok subnet yang pertama dan blok subnet yang kedua tidak bisa saling berkomunikasi. Lalu di sini kita akan membahas tentang IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses semua orang, dimanapun dan dimana saja. Contoh, di sini kita mempunyai facebook.com dengan IP 10.10.10.10. Nah, ini bisa diakses di mana saja, di kantor, di rumah, maupun di sekolah. Atau kita memiliki google.com dengan IP 8888. Ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet. Lalu, IP private. IP private sendiri adalah IP yang bisa diakses hanya satu orang. Untuk IP private sendiri tidak bisa diakses di mana saja, karena seperti namanya, IP private. Jadi hanya bisa diakses oleh itu saja. Semisal di sini kita mempunyai IP 192.168.10.1. Ini hanya bisa diakses oleh satu device saja, teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan tentang IP public dan IP private. Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep switch dan router. Switch sendiri di sini yaitu menghubungkan device-device dalam satu blok subnet. Semisal di sini kita mempunyai PC 1, lalu terhubung kabel, dan di tengah ada switch, lalu terhubung lagi pada PC 2.
dan di bawahnya ada PC 3. Nah, jadi begitu ya teman-teman untuk konsep switch dan router. PC 1 terhubung melalui switch, dan switch terhubung ke PC 2, dan switch lagi terhubung kepada PC 3 melalui kabel UTV atau XTV. Nah, untuk konsep switch itu adalah, misal di sini PC 1 mempunyai IP 192.168.1.1 dan PC 2 mempunyai IP 192.168.1.2 dan PC 3 mempunyai 192.168.1.3. Dengan slice 192.168.1.0 slice 27 dan hanya bisa 32 IP yang bisa dipakai. Oke, ini dalam bentuk blok subnet yang sama ya teman-teman, jadi bisa saling dihubungkan dan bisa saling berkomunikasi antar PC-nya. Jadi itulah yang dinamakan konsep switch. Lalu router di sini yaitu menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Misalnya kita mempunyai display yang seperti di atas teman-teman, yang switch. Kita copy saja, lalu kita pindahkan ke bawah. Setelah itu, di sini ada kabel yang terhubung. Yaitu router. Di router terhubung kepada PC 4. Dengan IP yang berbeda, yaitu 192.168.1.70. Karena sudah beda blok subnetnya, jadi router sendiri sini yaitu bisa menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Jadi PC 4 dengan blok subnet yang berbeda bisa berkomunikasi dengan PC 2 yang subnet mask yang berbeda. Jadi teman-teman paham ya tentang konsep switch dan router. Pada kali ini kita akan praktik switch, yaitu misalkan di sini kita mempunyai dua PC dan satu switch. Yang paling depan teman-teman, kita ganti dulu namanya biar gak pusing. Lalu kita konekkan melalui kabel automatically cross connection type dari PC 1 ke switch. Lalu dari switch ke PC 2. Setelah itu kita konfigurasi. Kita klik 2 kali, lalu masuk ke desktop
lalu pilih IP configuration. Masukkan IP address-nya. Misal kita mempunyai IP address 10.10.10.10 dan subnet masknya 255.255.255.224. Setelah itu close. Kita ulangi lagi revisi 2. Masuk ke desktop, lalu IP configuration, IP address-nya, lalu subnet masknya, lalu close. Setelah konfigurasi di dua PC ini bisa saling berkomunikasi teman-teman, dan kita masukkan klik 2 kali, lalu pilih desktop, pilih command prompt, lalu ketik ping, lalu masukkan PC yang kedua, IP address PC yang kedua 10.10.10.10, lalu enter. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini berhasil. Lalu close. Teman-teman bisa juga menggunakan kirim surat, yaitu pencet tanda surat ini dari C1 ke PC2. Teman-teman bisa lihat di sini adalah successful, yang artinya berhasil. Jadi, gitu ya teman-teman untuk praktik switch. Oke, kita akan bikin lagi dengan PC 3 dan switch 1. Lalu kita konekkan dengan kabel automatically cross connection type dari PC 3 ke switch. Lalu PC 4 ke switch dan PC 5 ke switch. Kita rapikan dulu teman-teman. Setelah itu kita konfigurasi dengan blok subnet yang berbeda. Klik 2 kali, masuk ke desktop, lalu ketik IP configuration, memasukkan IP address-nya dengan 10.10.10.23 dengan subnet mask seperti ruangan 1, yaitu 255.255.255.224. Lalu close. PC 4 pun kita masukkan IP address-nya. Dan subnet mask-nya. Lalu close. Dan yang terakhir, PC 5. Kita masukkan
ulangi lagi. Kemudian masalah juga. Lalu close. Kita coba komunikasi dulu antar visinya melalui surat. Mulai dari visi 3 ke visi 4. Successful teman-teman. Lalu visi 4 ke visi 5. Successful juga teman-teman. Lalu visi 5 ke visi 3. Successful teman-teman. Oke, semuanya sudah sukses teman-teman. Jadi ini untuk praktik switch yang kedua. Pada kali ini kita akan praktek tentang router. Kita klik menu router, lalu cari yang paling belakang. Kita klik, lalu simpan di tengah-tengah antara switch 1 dan switch 2. Lalu kita konekkan dengan kabel automatically cross connection type dari switch ke router dan dari router ke switch. Berikutnya tidak akan kelihatan apa itu FA01 dan apa itu FA00. Teman-teman bisa klik pada menu di atas yaitu option, lalu klik preferences, lalu kalau always show for playlist in logical workspace-nya tidak dinyalakan, FA-nya tidak akan muncul. Coba kita lihat. Jadi kalau akan muncul, kita akan klik option, lalu preferences, lalu kita nyalakan yang always-nya, lalu close. Nah, jadi seperti ini. Untuk FA ini adalah interface teman-teman. Nah, di interface berapa yang terhubung switch yaitu FA00. Untuk FA yang satunya kita on-kan dulu, lalu kita klik IP address-nya. Titik 33. Lalu subnet mask-nya. Di sini sudah menyala semua ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya IP gateway. Jadi nanti kita masukkan IP gateway-nya pada komputer-komputer. Oke, lalu kita masukkan IP gateway-nya pada PC 1 yaitu 10.10.10.1. Lalu close. Lalu kita ke PC 2. Sama seperti tadi. Lalu close. Di ruangan 2 ini IP gateway-nya berbeda dengan ruangan yang satu, yaitu 10.10.10.33. Simpan. Dan yang terakhir, di sini semuanya sudah bisa sukses antara ruangan 1 dan ruangan 2. Lalu kita akan mencoba kedua
ruangan ini dengan cara berkomunikasi melalui surat. Saya coba dari visi 2, visi 3. Sukses. Setelah itu, kita coba mengirimkan paket pada blok subnet pada sesama blok subnet, yaitu visi 3 ke visi 4. Kita ulangi lagi teman-teman. Visi 3 ke visi 4. Sukses. Dan visi 4, visi 5. Sukses. Dan visi 5, visi 3. Sukses juga teman-teman. Lalu di ruangan 1 kita akan coba visi 1, visi 2. Sukses. Oke, ini ya teman-teman cara praktik router dan switch. Terima kasih dan sampai jumpa.